Bab 1936. Adik laki-laki, aku benar-benar memilikimu. Bisakah kita masuk juga? Taois Xuanlong berkata dengan heran saat melihat Ye Yunfei berjalan ke aula leluhur. Oke, kamu bisa masuk dengan kecepatan yang sama seperti yang aku lakukan tadi. Ye Yunfei mengangguk. Bagus, Cai Feng, ayo masuk. Taois Xuanlong meraih tangan Cai Feng, baru saja menekan pijakan Ye Yunfei, dan berjalan ke aula leluhur dalam beberapa langkah, tanpa halangan. Pemuda ini terlalu jahat, Cai Feng diam-diam berkata kepada Taois Xuanlong. Tentu saja, jika tidak, saya tidak akan berteman dengannya. Dapat membuat pendeta Tao Xuanlong saya memanggil adik laki-laki, dan dia adalah satu-satunya di seluruh domain Tianxiong. Xuanlong Sang Taois menjawab dengan bangga. Kalian dari Tanah Suci Surgawi telah menargetkan saya di mana-mana sejak saya lahir. Apakah Anda benar-benar berpikir saya mudah diganggu? Sekarang adalah waktu untuk menyelesaikan skor dengan Anda. Taois Xuanlong melirik orang-orang di Suci Surgawi Tanah. Orang-orang, berkata sambil mencibir. Tanah Suci Tianliang kita benar-benar sudah berakhir. Semua orang di Tanah Suci Tianliang menunjukkan ekspresi putus asa. Faktanya, sejak Penatua tertinggi dihancurkan berkeping-keping dan melarikan diri karena malu, orang-orang di Tanah Suci Tianliang ini tahu bahwa Tanah Suci Tianliang tidak boleh lolos dari bencana ini. Meskipun Tanah Suci Surgawi kami memang telah menyinggung Anda sebelumnya, tetapi Anda telah membunuh begitu banyak orang di Tanah Suci Surgawi kami, dan bahkan menghancurkan tubuh Penatua tertinggi. Menghitung, Tanah Suci Surgawi kami telah membayar harga yang mahal. Anda tidak perlu membunuh mereka semua. Selama kamu membiarkan kami pergi, kami dapat menawarkan hadiah besar dan berjanji mulai sekarang, kami tidak akan pernah menjadi musuh dengan kalian berdua. Guru Suci memandang Ye Yunfei dan Taois Xuanlong. Oh, ingin berdamai. Apakah masih ada waktu? Tanah Suci Surgawi Anda mengirim orang untuk mengejar dan membunuh kami berdua berkali-kali. Pada saat itu, mengapa Tanah Suci Surgawi Anda tidak berpikir bahwa lebih baik diselesaikan musuh daripada mengikatnya? Sekarang situasinya tidak baik untukmu, kamu tahu kebenaran ini. Taois Xuanlong tersenyum dingin. Sejak kekuatan besarmu mencengkeram Cai Feng dan mengancamku, aku tidak berniat melepaskanmu. Taois Xuanlong melanjutkan, itu benar, itu juga maksudku. Ye Yunfei mengangguk. Apakah kamu benar-benar akan mendorong satu sama lain dengan keras? Jika kamu sedang terburu-buru, kamu akan melompati tembok. Jika kamu benar-benar menolak untuk menyerah, jangan salahkan kami karena berjuang sampai mati, kata Guru Suci. Dalam suara yang dalam, semua orang di Tanah Suci Tianliang berkerumun dekat di belakang Guru Suci, masing-masing marah dan ketakutan. Haha, bertarung sampai mati. Dengan segala hormat, kamu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bertarung. Pergilah mati. Taois Xuanlong tertawa terbahak-bahak. Boom! Dia melangkah maju dan melepaskan energi yang kuat untuk menghancurkan ke depan, seolah-olah tsunami mencapai langit, mengguncang seluruh aula leluhur dengan keras. Bang! Orang-orang di Tanah Suci Surgawi tidak tahan dengan paksaan energi yang dilepaskan oleh Taois Xuanlong, dan mereka terlempar ke belakang satu persatu karena keterkejutan. Boom! Taois Xuanlong mengulurkan telapak tangan besar, memperbesar dan memperkecil, dan meraihnya ke depan. Tekanan energi agung berguling ke depan dan hancur. Termasuk Guru Suci, semua anggota Tanah Suci Tianliang dipenuhi dengan wajah merah. Taois Xuanlong adalah master tingkat menengah dari alam surgawi, jauh lebih kuat dari Penatua tertinggi yang baru saja menerobos. Para anggota Tanah Suci Surgawi ini bahkan tidak tahan dengan paksaan dari tetua tertinggi, jadi bagaimana mungkin mereka bisa menahan paksaan dari pendeta Taois Xuanlong? Cobalah untuk tidak membunuh mereka, tangkap mereka semua, segel mereka, aku mungkin berguna di masa depan. Ye Yunfei melihat bahwa Taois Xuanlong hendak membunuh, dan berkata dengan cepat. Ye Yunfei berencana untuk memenjarakan anggota Tanah Suci Surgawi, dan kemudian menggunakan teknik rahasia garis jiwa boneka untuk menaklukkan mereka menjadi budak ketika tingkat kekuatan jiwa mereka cukup. Baik, Taois Xuanlong awalnya berencana untuk membunuh semua anggota Tanah Suci Tianquan, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, dia terkejut sesaat, dan kemudian setuju. Semuanya, tidak ada orang yang rakus akan hidup dan takut mati di Tanah Suci Surgawi, mari kita lawan mereka. Guru Suci tahu bahwa Ye Yunfei dan Taois Xuanlong tidak akan membiarkan mereka pergi, jadi dia meraung. Membunuh.
Guru suci memimpin pasukan dari tanah suci surgawi untuk berjuang bersama melawan paksaan. Hanya saja Taoist Xuanlong jauh lebih kuat dari mereka. Dia mengulurkan tangannya dan meraih banyak orang, menyegel mereka semua, dan melemparkannya ke depan Ye Yunfei dengan keras. Ye Yunfei mengirim anggota tanah suci surgawi yang disegel ini ke menara hantu. Setelah beberapa saat, semua anggota tanah suci surgawi di aula leluhur, termasuk Dewa Suci, disegel oleh Taoist Xuanlong, dan kemudian dikirim ke menara hantu oleh Ye Yunfei. Meskipun orang-orang tingkat tinggi itu melawan dengan putus asa, mereka tidak cukup untuk melihat di depan Taoist Xuanlong, dan mereka semua ditundukkan dengan satu gerakan. Ye Yunfei, Taoist Xuanlong dan Cai Feng berjalan keluar dari aula leluhur, dan kemudian menggeledah markas besar tanah suci Tianliang, hampir membalikkan keadaan, dan mengambil semua barang berharga. Sebagai salah satu kekuatan terkuat di domain Tianxiong, tanah suci surgawi memiliki properti yang luar biasa. Tapi sekarang mereka semua dibagi oleh Ye Yunfei, Taoist Xuanlong dan Cai Feng. Ye Yunfei memperoleh sejumlah besar batu kristal, bahan obat, ramuan, dan semua jenis harta alam, yang sangat besar dalam jumlah dan nilai. Ye Yunfei hanya menggunakan sebagian dari properti yang dia peroleh di lembah bayangan kuno, dan masih banyak yang tersisa. Sekarang dia telah mendapatkan begitu banyak properti, kekayaan bersihnya semakin kaya. Adik kecil, apa rencanamu selanjutnya? Setelah menjarah semua markas tanah suci surgawi, Taoist Xuanlong tampak sedikit tidak yakin, dan bertanya pada Ye Yunfei. Aku berencana untuk pergi ke paviliun Kaisar Pedang. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, Ye Yunfei ingin pergi ke paviliun Kaisar Pedang untuk mengetahui lokasi yang tepat dari kuburan pedang. Sebelumnya, Ye Yunfei mengetahui dari seorang lelaki tua di paviliun Kaisar Pedang bahwa teknik pedang untuk meratakan dunia dengan satu pedang berasal dari tempat yang disebut makam pedang. Jadi Ye Yunfei ingin memasuki makam pedang untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan yang lain, teknik pedang. Menurut lelaki tua di paviliun Kaisar Pedang, mungkin ada catatan di perpustakaan paviliun Jianhuang di wilayah Tianxiong, atau mungkin hanya dicatat di markas sebenarnya. Jadi Ye Yunfei berencana untuk pergi ke paviliun Kaisar Pedang di wilayah Tianxiong untuk melihat-lihat. Jika tidak, pergilah ke markas paviliun Kaisar Pedang di wilayah Tiankui untuk mencarinya nanti. Ternyata targetmu selanjutnya adalah paviliun Kaisar Pedang. Iya, aku juga berpikir bahwa paviliun Kaisar Pedang tidak enak dipandang. Ayo pergi bersama. Petik 2. Dao Xuanlong sangat gembira dan segera berkata, Oke. Ayo pergi ke paviliun Kaisar Pedang sekarang. Ye Yunfei tersenyum, mengeluarkan kapal terbang hijau, membawa Taoist Xuanlong dan Cai Feng ke kapal terbang, dan menuju markas paviliun Kaisar Pedang. Anak muda, bisakah kamu memberitahuku sekarang, mengapa kamu memanggilku Tuan? Dalam kesanku, sepertinya aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Petik 2. Pada saat ini, Zisheng Zhenjun tiba-tiba berkata kepada Ye Yunfei, Tuan, apakah Anda percaya pada reinkarnasi? Ye Yunfei terdiam sesaat, dan memutuskan untuk memberitahu Zhenjun Zisheng asal-aslinya. Tepat ketika Ye Yunfei hendak memberitahu Zisheng Zhenjun tentang asal-aslinya, Xianling Realm, markas besar Istana Tianshan. Guru Asgard, saya baru saja menerima berita dari benua Feixian bahwa seorang anak laki-laki muncul di domain Tianxiong Shengzu di benua Feixian, dan anak laki-laki itu kemungkinan besar adalah Ye Yunfei. Seorang lelaki tua datang ke kepala istana Tianshan. Di depan dia melaporkan dengan hormat. Apakah Ye Yunfei meninggalkan benua Hongmeng dan pergi ke benua Feixian? Master istana berdiri dengan penuh semangat setelah mendengar ini. Tuan Asgard, dengan bakat dan kekuatan Ye Yunfei, dia akan memilih untuk pergi ke benua inti cepat atau lambat. Hanya dengan berkultivasi di dunia yang lebih maju dia dapat memiliki kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Jadi tidak mengherankan jika Ye Yunfei pergi ke benua Feixian, kata lelaki tua itu. Ya, haha, bagus sekali. Jika dia bersembunyi di benua Hongmeng, mungkin sulit bagiku untuk menghadapinya. Tapi jika dia benar-benar pergi ke benua Feixian, kurasa akan lebih mudah untuk menghadapinya dengan dia. Aku bisa pergi ke benua Feixian untuk menemukannya secara langsung. Kali ini, aku ingin melihat bagaimana semut ini bisa lepas dari telapak tanganku. Master Istana tertawa terbahak-bahak. Bab 1937. Benua Feixian. Maksudmu, di kehidupanmu sebelumnya,
aku menyelamatkanmu di dunia kecil bernama Profound Sky Continent, dan membawamu ke benua Hongmeng. Pada saat yang sama, aku mengalami banyak kesulitan dan menemukan Sutra 9 Matahari yang legendaris, memungkinkanmu untuk berkultivasi, dan kemudian Anda akan bangkit sepenuhnya, dan akhirnya menjadi generasi kaisar dalam 1000 tahun. Akhirnya, ketika Anda menyeberang menjadi dewa, Anda diserang oleh musuh, hampir dimusnahkan, dan akhirnya terlahir kembali ke masa muda Anda. Petik 2. Di Menara Hantu, Ye Yunfei dan Zisheng Zhenjun duduk berseberangan. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Yunfei, dia tertegun dan terpana di sana. Setelah sekian lama, dia akhirnya pulih dan bertanya, "Ya, ini memang masalahnya." Petik 2. Ye Yunfei menatap Zisheng Zhenjun yang penuh dengan ketidakpercayaan, dan menganggukkan kepalanya. Di kehidupan sebelumnya, Zisheng Zhenjun menyelamatkan nyawa Ye Yunfei, menerima Ye Yunfei sebagai muridnya, dan menemukan Sutra 9 Matahari yang legendaris untuk Ye Yunfei untuk membantu Ye Yunfei berhasil membuka pembuluh darahnya. Dapat dikatakan bahwa pencapaian Ye Yunfei di kehidupan sebelumnya konsisten dengan kesuksesannya dalam hidup ini. Sampai saat ini, dia tidak dapat dipisahkan dari Zisheng Zhenjun, jadi Ye Yunfei tidak menyembunyikan apapun, dan memilih untuk memberitahu Zisheng Zhenjun tentang asal-usulnya yang sebenarnya. Tentu saja, Ye Yunfei memahami suasana hati Zisheng Zhenjun saat ini dengan sangat baik. Reinkarnasi dan kelahiran kembali, sangat aneh sehingga makhluk normal manapun tidak akan mudah mempercayainya. Lalu bagaimana dengan kehidupan ini? Mengapa aku tidak pergi ke benua langit yang mendalam untuk menyelamatkanmu dan membawamu kembali ke benua Hongmeng untuk menerimamu sebagai murid? Zisheng Zhenjun bertanya, "Saya juga tidak tahu tentang ini. Mungkin kelahiran kembali saya mengubah nasib kehidupan saya sebelumnya." Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab, "Meskipun Ye Yunfei telah mengalami reinkarnasi dan kelahiran kembali, dia masih tidak tahu apa-apa tentang misterinya. Hal-hal yang kamu katakan sangat sulit dipercaya sehingga sulit dipercaya," kata Zisheng Zhenjun. "Ya, aku juga tahu ini sangat sulit dipercaya." Ye Yunfei tersenyum kecut. "Hanya saja aku tidak bisa memikirkan alasan apapun bagimu untuk menipuku untuk saat ini. Dan semakin sulit dipercaya apa yang kamu katakan, semakin itu menunjukkan bahwa itu mungkin benar." Zisheng Zhenjun menatap Ye Yunfei, berkata perlahan, "Tidak seorang pun akan menipu orang lain dengan sesuatu yang orang lain tidak akan percaya. Tuan, meskipun apa yang saya katakan agak aneh, itu memang benar." Ye Yunfei menekankan lagi, "Tunjukkan padaku Sutra 9 Matahari," kata Zisheng Zhenjun tiba-tiba. Boom! Ye Yunfei segera mengedarkan meridian 9 matahari, dan 6 bola cahaya emas besar keluar dari dantiannya, tergantung di atas kepalanya, dan meledak menjadi cahaya kemasan. Yah, itu persis sama dengan kitab 9 matahari yang legendaris. Ini seharusnya adalah kitab 9 matahari. Aku tahu di mana kitab 9 matahari itu mungkin. Aku masih memikirkan kapan aku akan menemukan waktu untuk mendapatkannya. Aku tidak bisa memikirkannya di kehidupan saya sebelumnya. Saya sudah mendapatkannya dan menyerahkannya kepada Anda untuk berlatih. Zisheng Zhenjun sedikit terkejut dengan 6 bola cahaya emas besar di atas kepala Ye Yunfei, mengangguk dan berkata, "Pembuluh darah kacau yang legendaris." Kemudian, Zisheng Zhenjun melihat tubuh Ye Yunfei lagi, dan 8 pembuluh darah dewa seperti sungai yang sedikit mengejutkan. Chaos Divine Vein adalah pembuluh darah dewa legendaris. Di dunia 3000, hanya beberapa orang kuat yang mengetahui keberadaan pembuluh darah dewa semacam ini. Zisheng Zhenjun juga mendengar jenis pembuluh darah dewa ini secara kebetulan, denyut nadi. "Tuan, apakah kamu percaya padaku?" Sylvia segera bertanya. "Aku percaya padamu. Aku benar-benar tidak menyangka ada hubungan yang aneh antara aku dan kamu. Tapi juga sangat baik memiliki murid yang mengerikan sepertimu." Petik 2. Setelah hening sejenak, Zisheng Zhenjun mengangguk dan jawab, "Tuan, Anda langsung menghilang setelah Anda meninggalkan markas Sekte Ziwei di benua Hongmeng dalam kehidupan terakhir Anda. Saya menghabiskan banyak usaha dan waktu untuk mencari Anda, tetapi saya tidak pernah dapat menemukan keberadaan Anda. Saya tidak pernah berpikir bahwa aku akan menemui jalanmu dalam hidup ini." "Klon, Tuan, kemana kamu pergi?" tanya Ye Yunfei, pertanyaan yang selalu ingin diketahui Ye Yunfei. "Saya mencari keberadaan Kaisar Ziwei. Saya curiga Kaisar Ziwei masih hidup. Selama bertahun-tahun, saya telah melakukan perjalanan hampir ke 3000 dunia,
mencari dengan keras, hanya untuk menemukan Kaisar Ziwei. Selama Kaisar Ziwei kembali, Sekte Ziwei kita bisa mendapatkan kembali kejayaannya. Ini adalah keinginan Sekte Ziwei kita dari generasi ke generasi. Zisheng Zhenjun berkata dengan lembut. Dalam kehidupanmu sebelumnya, alasan mengapa kamu tidak dapat menemukanku mungkin karena aku tersesat di tempat berbahaya tertentu. Karena jika Kaisar Ziwei masih hidup, sebagian besar tempat dia berada akan sangat berbahaya, dan biasa saja, makhluk tidak bisa memasukinya. Tentu saja, mungkin juga karena saya menghadapi bahaya dalam proses mencari Kaisar Ziwei dan langsung jatuh, jadi Anda tidak dapat menemukan saya. Zisheng Zhenjun berpikir sejenak dan berkata, itu mungkin. Ye Yunfei mengangguk. Tuan, dasar apa yang Anda miliki untuk mencurigai Kaisar Ziwei masih hidup? Atau, apakah ada petunjuk? Ye Yunfei bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja ada dasarnya. Saya menemukan tablet jiwa Kaisar Ziwei di aula leluhur. Ada retakan di tablet jiwa Kaisar Ziwei, tetapi tidak rusak. Ini menunjukkan bahwa Kaisar Ziwei mungkin masih hidup. Jun berkata perlahan. Apa, Tuan? Anda menemukan tablet jiwa Kaisar Ziwei di aula leluhur. Saya juga telah memasuki aula leluhur berkali-kali. Mengapa saya tidak pernah menemukannya? Petik 2. Ye Yunfei terkejut ketika mendengar ini. Jika tablet jiwa Kaisar Ziwei belum rusak, itu berarti Kaisar Ziwei mungkin masih hidup. Tentu saja Anda tidak dapat mengetahuinya, karena tubuh saya telah mengambil tablet jiwa Kaisar Ziwei. Tablet jiwa itu adalah senjata sihir tingkat Kaisar, dan itu juga merupakan dasar utama untuk menemukan Kaisar Ziwei. Zhenjun Ziwei berkata, begitulah. Ye Yunfei tiba-tiba menyadari. Tablet jiwa Kaisar Ziwei mengandung energi jiwa dan aura Kaisar Ziwei, yang memang bisa dianggap sebagai senjata sihir tingkat Kaisar. Energi jiwa dan aura seorang Kaisar Agung tidak dapat diberikan oleh makhluk biasa. Tuan, di mana tubuhmu? Ye Yunfei bertanya lagi. Aku tidak tahu kemana perginya tubuh utamaku. Zisheng Zhenjun menggelengkan kepalanya dan berkata, lalu mengapa tiruanmu ini terjebak di sini di tanah suci surgawi? Tanya Ye Yunfei. Itu karena aku mendengar bahwa orang-orang dari tanah suci surgawi telah menggali 3 kaki ke bekas situs Sekte Ziwei kami untuk menemukan harta dan warisan Sekte Ziwei kami. Jadi avatarku ini datang untuk menemui mereka. Secara teoritis, di kemarahan, dia memenggal kepala salah satu tetua tertinggi mereka, dan kemudian dikepung oleh pejabat tingkat tinggi mereka. Dia akhirnya ditangkap dan dikurung di penjara. Tapi sekarang tanah suci surgawi telah musnah olehmu. Ini keluhan pena diselesaikan, jawab Zhenjun Zisheng. Jadi begitu. Mendengar ini, Ye Yunfei akhirnya mengerti seluk-beluk masalah ini. Adik laki-laki, kita akan segera tiba di markas paviliun Kaisar Pedang. Pada saat ini, Taois Xuanlong tiba-tiba berkata kepada Ye Yunfei. Yah, bagus, langsung ke pintu. Jawab Ye Yunfei. Itu yang aku inginkan, Taois Xuanlong berkata sambil tersenyum. Pada saat yang sama, berita bahwa tanah suci Tianliang dihancurkan oleh upaya bersama Ye Yunfei dan Taois Xuanlong menyebar ke seluruh wilayah Tianxiong dengan kecepatan yang mencengangkan. Seolah-olah sebuah bom telah dijatuhkan di air yang tenang, dan seluruh wilayah Tianxiong benar-benar terguncang. Setelah menerima berita itu, banyak kekuatan yang kuat ketakutan dan gemetar ketakutan sepanjang hari. Karena kekuatan yang kuat ini telah memprovokasi Ye Yunfei dan Taois Xuanlong. Di aula pertemuan markas paviliun Kaisar Pedang. Apakah beritanya dapat dipercaya? Apakah tanah suci surgawi benar-benar musnah? Kekuatan besar dengan warisan yang begitu panjang dan fondasi yang begitu dalam baru saja musnah. Seorang lelaki tua bertanya perlahan dengan wajah muram. Paviliun Master, itu benar. Banyak orang menyaksikan seluruh proses tanah suci surgawi dihancurkan. Ada juga orang-orang dari paviliun Kaisar Pedang kami yang ada di sana pada saat itu dan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dikatakan bahwa Penatua Agung dari Tanah Suci Surgawi berhasil menerobos dia mencapai alam surga, tetapi dipenggal oleh Taois Xuanlong dan seorang pria kuat yang dicurigai berasal dari dunia bawah. Seorang Penatua di sampingnya berkata dengan suara yang dalam. Seorang pria kuat yang dicurigai berasal dari dunia bawah. Tanpa diduga, Tanah Suci yang agung dihancurkan seperti ini. Petik 2. Tuan Paviliun menghela nafas. Master Paviliun, Paviliun Kaisar Pedang kami, Ye Yunfei, dan Taois Xuanlong memiliki pertengkaran yang mendalam.
Saya khawatir mereka akan mengganggu paviliun kaisar pedang kami. Sesepuh lainnya berkata dengan cemberut. Saya pikir kekhawatiran Anda tidak perlu. Paviliun kaisar pedang kami tidak seperti tanah suci surgawi. Itu hanya kekuatan lokal di dalam domain Tianxiong. Paviliun kaisar pedang kami adalah raksasa super terkenal di seluruh benua Feixian. Salah satu kekuatan, belum lagi alam surga, bahkan master dari tingkat setengah kaisar, paviliun kaisar pedang kita juga memilikinya. Apa menurutmu, mereka berani datang ke paviliun kaisar pedang kita untuk membuat masalah? Pria berbaju merah mencibir di sebelahnya. Laporkan, Master Paviliun, baru saja menerima berita bahwa Taoist Xuanlong dan anak itu tampaknya sedang menuju ke markas paviliun kaisar pedang kita. Pada saat ini, seorang diaken bergegas untuk melapor. Apa, Master Paviliun dan pejabat tinggi itu semuanya terkejut dan marah. Bab 1938. Oke, sepertinya mereka sama sekali tidak memperhatikan paviliun kaisar pedang kita. Turunkan perintah dan bersiap untuk bertemu musuh. Petik 2. Tuan Paviliun berkata perlahan dengan ekspresi muram. Master Paviliun, paviliun kaisar pedang kita di wilayah Tianxiong hanyalah sebuah cabang. Tanpa penguasa alam surga yang bertanggung jawab, saya khawatir akan sulit untuk berurusan dengan mereka berdua. Seorang tetua yang lebih tua berkata dengan cemberut, terlihat sedikit khawatir. Jangan khawatir, meskipun cabang kami tidak memiliki penguasa alam surga, paviliun kaisar pedang kami memiliki beberapa set formasi pedang yang kuat, dan kami harus dapat menghadapinya ketika kami bergabung. Kata Master Paviliun. Betul, mari kita biarkan semua orang di cabang bekerja sama untuk membentuk beberapa formasi pedang besar, jadi kita tidak perlu takut pada mereka. Tinggi lainnya pejabat tingkat juga mengatakan. Sesaat kemudian, di cabang ini, hampir semua orang dari paviliun kaisar pedang berkumpul dan berdiri di depan gerbang gunung dengan aura pembunuh. Sekelompok pejabat senior mengepung Master Paviliun dan berdiri di depan, siap bertarung. Sekitar setengah jam kemudian, sebuah perahu terbang hijau muncul di langit yang jauh, melintasi langit, dan tiba di depan gerbang gunung paviliun Jianhuang dalam sekejap. Oh, sepertinya mereka sudah menerima berita dan siap. Ye Yunfei, Taoist Xuanlong dan Cai Feng keluar dari kapal terbang hijau, melihat orang-orang dan kuda di paviliun kaisar pedang di kejauhan. Taoist Xuanlong tersenyum berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Melihat Ye Yunfei dan mereka bertiga datang, para pejabat tinggi di paviliun kaisar pedang semua melotot, dan salah satu tetua bertanya dengan tajam. "Bukankah sudah jelas, kami di sini untuk menyelesaikan akun dengan Anda di paviliun kaisar pedang?" Taoist Xuanlong berkata sambil tersenyum. Mendengus. Taoist Xuanlong, jangan berpikir bahwa hanya karena Anda adalah penguasa alam surga, Anda dapat menggertak paviliun kaisar pedang kami. Paviliun kaisar pedang kami berbeda dari tanah suci kuantitas surgawi di markas paviliun kaisar pedang kami. Ada sejumlah besar penguasa alam surga, dan bahkan setengah kaisar. Anda hanyalah alam surga, dan jika Anda memprovokasi paviliun kaisar pedang kami, apakah Anda tidak takut dengan balas dendam paviliun kaisar pedang kami? Petik 2. Tetua itu berteriak dengan tajam. Jangan gunakan papan nama paviliun kaisar pedang untuk membuatku kewalahan. Karena aku di sini, aku tidak akan takut dengan paviliun kaisar pedangmu. Awalnya, saya tidak ingin menjadi musuh paviliun kaisar pedang Anda, tetapi sejak saya lahir, paviliun kaisar pedang Anda telah mengirim orang untuk mengejar dan membunuh saya berkali-kali, dan menangkap Cai Feng untuk memeras saya. Paviliun kaisar pedang juga berpartisipasi. Berani menangkap Cai Feng, belum lagi Anda memiliki master setengah kaisar di paviliun kaisar pedang. Bahkan jika ada kaisar surgawi yang bertanggung jawab, saya masih akan menyelesaikan akun dengan Anda. Taoist Xuanlong berkata dengan keras. Karena kamu terobsesi dengan obsesi, maka tidak ada yang perlu dikatakan, lakukan saja jika kamu ingin bertarung. Petik 2. Seorang penatua dari paviliun kaisar pedang berkata dengan mencibir. Pada saat ini, orang-orang dari paviliun kaisar pedang telah menyiapkan beberapa set formasi pedang, dan aura pembunuh melonjak ke langit, dan pedang tajam bersinar, terus mekar, memotong langit dan bumi ini. Patah-patah, anggota paviliun kaisar pedang semuanya adalah pembudidaya pedang, dan ilmu pedang mereka sangat bagus. Formasi pedang yang disusun bersama sangat kuat. Kalau begitu mari kita lakukan. Petik 2. Taoist Xuanlong berkata dengan dingin. Melangkah maju, dia mengangkat kebut di tangannya dan mengayunkannya ke depan. Gemuruh.
Taoist Xuanlong memegang kebut dan terus memperbesar, seperti naga raksasa menerkam ke depan. Kemanapun dia pergi, ruang di depan dia langsung dimusnahkan. Semuanya, aktifkan susunan pedang bersamaku. Petik 2. Master Pavilion melihat serangan sengit Taoist Xuanlong, dan mau tidak mau terlihat bermartabat, dan berteriak dengan suara yang dalam. Energi yang dimiliki oleh para penguasa alam surgawi jauh lebih kuat daripada alam gabungan. Gemuruh. Master Pavilion dan para pemimpin tingkat tinggi itu bertarung bersama, masing-masing menawarkan pedang panjang mereka, bersatu bersama, dan langsung membentuk susunan pedang. Cahaya pedang bergulir membubung ke langit, mengembun menjadi pedang panjang raksasa di langit. Tiba-tiba dia menebas Taoist Xuanlong. Gemuruh. Taoist Xuanlong mengayunkan kebutannya dan bertabrakan dengan pedang panjang raksasa. Energi tumbukan yang menakutkan menyebar ke segala arah, membuat seluruh dunia mendidih dan bergetar. Set formasi pedang biduk ini benar-benar kuat. Orang-orang tingkat tinggi di Pavilion Kaisar Pedang semuanya bersemangat tinggi. Boom! Pada saat berikutnya, di bawah desakan anggota tingkat tinggi dari Pavilion Kaisar Pedang, pedang panjang besar itu menebas ke arah Taoist Xuanlong lagi. Kemanapun ia pergi, ruang itu terbuka, dan potongannya mulus. Bentuknya seperti tahu yang sudah dibelah. Boom! Taoist Xuanlong sangat marah, dia melambaikan kebutannya untuk menemuinya, dan bertarung sengit dengan pedang panjang raksasa itu. Yah, Pavilion Kaisar Pedang memang sebuah faksi berdasarkan jalan pedang. Kekuatan formasi pedang ini tidak buruk. Ye Yunfei dengan hati-hati menganalisis formasi pedang, dan berpikir sendiri. Boom! Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan Nether Yin Saber terbang keluar, memancarkan kabut tebal hitam yang mengerikan, yang terus menyebar, langsung mengubah area yang luas menjadi gelap gulita. Ledakan. Sosok Pluto muncul, mengulurkan tangan untuk memegang pisau Nether Yin, dan melangkah menuju formasi pedang. Dengar, semuanya, segera serang dengan susunan pedang. Teriak Master Pavilion. Orang-orang dan kuda dari Pavilion Kaisar Pedang telah membentuk formasi, masing-masing membentuk 3 formasi pedang besar. Sekarang, atas perintah Master Pavilion, semua orang bergerak bersama, dan 3 formasi pedang besar diaktifkan pada saat yang sama. Mengisi maju dan membunuh. Masing-masing dari 3 formasi pedang besar berubah menjadi pedang panjang yang besar. Total 3 pedang besar muncul di langit pada saat yang sama, dan mereka meraung ke arah Ye Yunfei. Dengan pemikiran Ye Yunfei, Pluto bergegas memegang pisau Nether Yin, dan bertarung melawan 3 pedang panjang raksasa. Kekuatan serangan dari ketiga formasi pedang ini sangat kuat, tetapi tanda Raja Dunia Bawah mahir dalam berbagai seni rahasia dunia bawah, dan kekuatan tempurnya juga sangat kuat. Untuk sementara, kedua belah pihak bertarung terlepas dari hasilnya. Ye Yunfei, di sisi lain, berdiri dengan tangan di belakang, melepaskan kekuatan jiwanya, dan menganalisis serta mempelajari susunan pedang ini. Haha, jadi bagaimana dengan penguasa alam surga? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Pavilion Kaisar Pedang kami adalah tanah suci kuantitas surgawi? Anda dapat menghancurkan tanah suci kuantitas surgawi, tetapi Anda tidak dapat menghancurkan pedang kami. Pavilion Kaisar, dan ini hanya bagian dari Departemen Pavilion Kaisar Pedang kami. Master sebenarnya dari Pavilion Kaisar Pedang kami tidak ada di sini. Jika master sebenarnya dari Pavilion Kaisar Pedang kami datang, kalian berdua tidak akan cukup untuk melihat. Eksekutif tingkat tinggi Pavilion Kaisar Pedang tidak bisa menahan tawa. Jika kamu berani datang ke situs Jianhuangge kami untuk membuat masalah, tunggu saja. Aku sudah mengirim seseorang untuk melapor ke markas, dan ketika bala bantuan dari markas tiba, waktu kematianmu akan tiba. Eksekutif senior lainnya berkata sambil mencibir. Pada saat ini, para pemimpin tingkat tinggi Pavilion Kaisar Pedang sangat bersemangat dan penuh percaya diri ketika mereka menemukan bahwa formasi pedang yang mereka bentuk dapat menangani Ye Yunfei dan Taoist Xuanlong. Hei, kamu tidak punya kesempatan untuk menunggu bala bantuan. Apakah menurutmu formasi pedang ini bisa membuatmu tetap aman? Ye Yunfei tiba-tiba tersenyum dingin. Wah, formasi pedang ini adalah formasi pedang inti dari Pavilion Kaisar Pedang kita. Mereka terkenal di seluruh benua Veixian. Bisakah kamu menghancurkannya? Kata orang tingkat tinggi dengan marah. Kekuatan formasi pedang ini sangat bagus, tapi sayang sekali kamu tidak bisa menunjukkan kekuatan sebenarnya dari formasi pedang ini. Bagiku, tidak sulit untuk memecahkannya, kata Ye Yunfei dengan ringan.
Nah, siapa yang tidak tahu bagaimana berbicara omong kosong? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat menghancurkan satu dan menunjukkan kepada kami. Senior itu tidak percaya bahwa Ye Yunfei dapat memecahkan formasi pedang ini sama sekali, dan mencibir. Terserah kamu, kata Ye Yunfei dengan ringan. Bab 1939. Wah, jangan membual. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, eksekutif tingkat tinggi itu tidak mempercayainya, tetapi untuk beberapa alasan, dia merasakan firasat buruk di hatinya dan ingin membentaknya. Saat berikutnya, ledakan. Pluto memegang pisau Nether Yin di tangannya, dan menebas pedang panjang raksasa dengan sekali klik, sebuah retakan muncul di pedang panjang raksasa itu. Tidak bagus. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat celah itu, dan wajah para pemimpin tingkat tinggi di paviliun Jianhuang berubah drastis. Ini berarti Ye Yunfei telah menemukan pusat utama dari formasi pedang. Formasi pedang, seperti teknik formasi, memiliki posisi hub kunci. Selama Anda menemukan posisi ini dan menemukan cara untuk menghancurkannya, formasi pedang dapat dianggap tidak berguna. Memanggil, Pluto berteleportasi dengan Nether Yin Dao di tangannya, dan muncul di belakang barisan pedang. Dengan kecepatan kilat, dia bergerak dari belakang, dan menebas di tengah pedang panjang raksasa. Ketika pedang panjang besar itu bergetar hebat, dengan lebih dari selusin retakan muncul, dan energi pedang yang dilepaskannya juga mulai melemah. Bagaimana mungkin? Para pemimpin tingkat tinggi paviliun Kaisar Pedang tidak berdamai. Mereka tahu bahwa susunan pedang akan segera retak. Benar saja, saat berikutnya, Pluto berteleportasi secara langsung, mengubah posisi lain, dan menebas pedang panjang raksasa itu. Engah, pedang raksasa itu pecah seperti balon yang rapuh. Puff! Ketika pedang panjang raksasa itu hancur berkeping-keping, anggota paviliun Kaisar Pedang yang membentuk pedang panjang itu semuanya terkejut, seolah disambar petir, menyemburkan darah satu demi satu. Arai pedang rusak seperti ini. Bagaimana mungkin? Susunan pedang yang diwarisi dari paviliun Kaisar Pedang kita dari zaman kuno dihancurkan oleh anak ini begitu cepat. Dan sepertinya dia tidak perlu berusaha keras. Para pemimpin senior paviliun Kaisar Pedang adalah terkejut dan marah, tampak sangat tidak puas. Boom! Pluto bergegas menuju formasi pedang lain dengan pisau Nether Yin di tangannya. Dalam beberapa pukulan, pedang panjang raksasa di atas formasi pedang meledak berkeping-keping, dan formasi pedang lainnya retak. Ada total 3 formasi pedang yang mengepung Ye Yunfei, dan sekarang hanya yang terakhir yang tersisa. Boom! Pluto bergegas menuju formasi pedang dengan aura pembunuh, dan mematahkan formasi pedang dalam beberapa pukulan. Anggota paviliun Kaisar Pedang memuntahkan darah satu persatu, dan semuanya terluka oleh serangan balik dari barisan pedang. Haha, bagus sekali. Apakah ini kekuatan susunan pedang paviliun Kaisar Pedang Anda? Bukankah Anda baru saja meniupnya dengan keras, tetapi ternyata rentan? Petik 2, Taois Xuanlong berkata sambil tersenyum. Senior, aku akan memberitahumu bagaimana cara mematahkan susunan pedang itu sekarang. Ye Yunfei berkata kepada Taois Xuanlong melalui transmisi suara. Susunan pedang yang dilawan Taois Xuanlong adalah yang paling kuat, dan terdiri dari semua anggota tingkat tinggi paviliun Kaisar Pedang yang dipimpin oleh Master Pavilion. Semuanya, sekarang kita hanya dapat mengandalkan rangkaian formasi pedang biduk ini. Kumpulan formasi pedang biduk ini adalah salah satu formasi pedang tertua yang diturunkan dari zaman kuno paviliun Kaisar Pedang kita. Kami tidak kecewa. Bunuh. Tanda seru. Petik 2, Tuhan meraung. Membunuh. Semua petinggi berteriak bersama, penuh niat membunuh. Senior, dengarkan baik-baik, susunan pedang ini memiliki kekurangan berikut. Kata Ye Yunfei kepada Taois Xuanlong melalui transmisi suara. Jadi begitu, hehe, adikku, aku sangat mengagumimu. Sepertinya kamu tahu segalanya. Taois Xuanlong segera tahu cara memecahkan formasi dan sangat bersemangat. Kamu bajingan kecil, buka matamu untuk melihat bagaimana aku bisa mematahkan susunan pedangmu. Kata Taois Xuanlong sambil tersenyum. Saat berikutnya, Taois Xuanlong menggunakan keterampilan tubuhnya dan berenang dengan cepat di sekitar formasi pedang. Kebutan di tangannya menyapu dari waktu ke waktu, mengenai pedang panjang raksasa di atas formasi pedang. Dang-dang, setiap kali pedang panjang besar itu dipukul, bilahnya bergetar hebat, dan retakan yang jelas muncul. Tidak bagus. Jangan menahan, semuanya, transfer semua energimu ke dalam formasi pedang, dan pertahankan formasi pedang.
Teriak Master Pavilion dengan wajah pucat. Gemuruh. Semua pemimpin tingkat tinggi Pavilion Kaisar Pedang mengerahkan kekuatan penuh mereka, terus-menerus mentransmisikan energi kendo mereka ke dalam formasi pedang, mati-matian berusaha mempertahankan pengoperasian formasi pedang. Haha, tidak ada gunanya. Bagiku, susunan pedangmu tidak memiliki misteri. Taois Xuanlong tertawa terbahak-bahak. Dang-dang. Taois Xuanlong terus berjalan di sekitar formasi pedang dengan kecepatan yang mencengangkan, terus-menerus menyerang formasi pedang, menyebabkan semakin banyak retakan pada pedang panjang raksasa di atas formasi pedang. Setiap serangan Taois Xuanlong mengenai pusat utama dari susunan pedang, terus-menerus menghancurkan struktur susunan pedang, jadi tidak peduli seberapa keras para pemimpin tingkat tinggi dari Pavilion Kaisar Pedang mencoba mengirimkan energi pedang ke dalamnya, itu tidak akan membantu. Setelah sebagian besar waktu dupa berlalu, bila pedang panjang besar di atas barisan pedang sudah tertutup retakan. Wajah Master Pavilion dan semua pejabat tingkat tinggi pucat, mereka tahu bahwa susunan pedang akan segera dipatahkan. Benar saja, setelah beberapa saat, dengan keras, pedang panjang raksasa itu meledak, hancur berkeping-keping, dan menghilang. Semua anggota tingkat tinggi dari Pavilion Kaisar Pedang menderita reaksi, dan pada saat yang sama menyemburkan seteguk darah. Sekarang, apakah kamu memiliki hal lain untuk dikatakan? Taois Xuanlong berkata dengan seringai di wajahnya, memindai orang-orang tingkat tinggi di Pavilion Kaisar Pedang. Bagaimana menurutmu? Wajah Master Pavilion sangat jelek. Adik laki-laki, katakan padaku, bagaimana kita menghadapi mereka? Taois Xuanlong menatap Ye Yunfei dan bertanya. Tanpa sadar, dia mulai fokus pada Ye Yunfei dalam segala hal yang dia lakukan sekarang. Nak, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Pavilion Kaisar Pedang kita adalah salah satu kekuatan paling kuat di benua Feixian. Aku menyarankanmu untuk tidak memiliki dendam yang terlalu dalam dengan Pavilion Kaisar Pedang kita, jika tidak, kamu akan menyesalinya. Master Pavilion menatap Ye Yunfei, katanya perlahan. Aku sudah mengatakannya berkali-kali. Hancurkan Pavilion Kaisar Pedang. Ye Yunfei berkata dengan enteng. Oke, kalau begitu singkirkan orang-orang sombong ini. Taois Xuanlong bersorak dan berkata sambil tertawa lebar. Sebagai mantan ahli nomor 1 di domain Tianxiong, kepribadiannya sama dengan kepribadian Ye Yunfei, dan dia juga pria yang tidak takut pada apapun. Namun, tangkap yang bisa kamu tangkap, dan bunuh semua yang tidak bisa kamu tangkap. Ye Yunfei menambahkan, Ye Yunfei bermaksud untuk menangkap sekelompok master, dan ketika tingkat energi kekuatan jiwa cukup di masa depan, dia akan menggunakan teknik rahasia garis jiwa boneka untuk menaklukkan mereka dan menjadi budak. Di mata Ye Yunfei, anggota Pavilion Kaisar Pedang di depannya semuanya adalah calon budak, jadi tentu saja dia tidak akan membunuh mereka begitu saja, itu akan terlalu sia-sia. Oke, Taois Xuanlong mengangguk. Ledakan. Taois Xuanlong dan Pluto bergegas menuju orang-orang di Pavilion Kaisar Pedang pada saat yang sama, dan bertarung dengan sengit. Melarikan diri. Semua orang melarikan diri secara terpisah, sebanyak yang Anda bisa melarikan diri. Kembali ke markas Tiankuyu segera setelah pergi dari sini, dan laporkan situasinya di sini ke markas. Biarkan markas mengirim orang untuk menangani mereka. Master Pavilion meraung. Apakah kamu ingin melarikan diri sekarang? Sudah agak terlambat. Ye Yunfei tertawa dan menghentakkan kakinya. Boom! Naga bergegas keluar dari tanah di sekitar markas Pavilion Kaisar Pedang, membentuk formasi besar, mengepung markas Pavilion Kaisar Pedang. Selanjutnya, Taois Xuanlong dan Pluto seperti serigala menjadi sekawanan domba, memukuli orang-orang di Pavilion Kaisar Pedang dan melarikan diri kemana-mana. Menghadapi dua penguasa alam surga, tidak ada seorang pun di Pavilion Kaisar Pedang yang bisa melawan, bahkan Master Pavilion dan tetua terkuat dikalahkan dalam waktu singkat. Setengah hari kemudian, hampir 2/3 anggota Pavilion Kaisar Pedang ditangkap, disegel, dan kemudian dikirim ke Menara Hantu oleh Ye Yunfei, tempat mereka dipenjara. Beberapa anggota lainnya tewas, dan beberapa melarikan diri. Ye Yunfei dan Taois Xuanlong menggeledah dan menjara semua properti di Pavilion Kaisar Pedang, lalu pergi. Segera, berita mencengangkan menyebar di domain Tianxiong, Pavilion Kaisar Pedang dihancurkan. Seperti tanah suci surgawi, itu dihancurkan oleh Ye Yunfei dan Taois Xuanlong. Setelah berita menyebar, seluruh domain Tianxiong meletus. Semua orang berbicara dengan liar. Hanya dalam beberapa hari,
dua kekuatan utama Tanah Suci Tianliang dan Paviliun Jianhuang dihancurkan. Hal seperti itu terlalu menakjubkan. Struktur kekuatan wilayah Tianxiong kita telah benar-benar berubah. Seseorang menghela nafas, dan kekuatan besar yang pernah berkonflik dengan Ye Yunfei dan Taoist Xuanlong itu diam seperti jangkrik. Bab 1940. Apakah keluarga Zhu kita memprovokasi Taoist Xuanlong dan bocah menakutkan itu? Seorang pria tua berambut putih tinggi di markas keluarga Zhu bertanya dengan keras. Sejauh yang saya tahu, keluarga Zhu kami tidak pernah mengirim pasukan untuk berurusan dengan Taoist Xuanlong dan anak itu, tapi saya tidak yakin apakah semua orang di keluarga Zhu kami tidak pernah memprovokasi mereka. Seseorang di sebelah, dia pria parubaya itu ragu-ragu dan menjawab, karena keluarga Zhu adalah keluarga besar dengan banyak anggota, dia tidak yakin apakah keluarga Zhu telah menyinggung Taoist Xuanlong dan Ye Yunfei. Tidak mengirim siapapun untuk memburu mereka. Tidak apa-apa, segera kumpulkan semua anggota keluarga untuk melakukan penyelidikan. Anak itu, segera tangkap mereka, dan kirim seseorang ke bawalah hadiah yang murah hati untuk meminta maaf dan menyelesaikan festival. Pria tua berambut putih itu berpikir sejenak dan berkata, "Ya, Patriark, jangan khawatir, saya mengerti bagaimana melakukannya." Pria parubaya itu mengangguk dan menjawab, "Markas besar faksi Teratai Putih. Di ruang konferensi. Tuan, beberapa waktu yang lalu faksi Bailian kami juga memiliki bagian untuk memburu Taoist Xuanlong dan anak itu, dan kami memiliki dendam yang mendalam terhadap mereka. Sekarang Tanah Suci Surga dan Paviliun Kaisar Pedang telah dimusnahkan oleh mereka. Saya khawatir mereka tidak akan membiarkan kami dengan mudah melepaskan faksi Teratai Putih. Kami harus siap." Seorang anggota senior dari faksi Teratai Putih berkata dengan cemas. Pada saat ini, semua pejabat tingkat tinggi dari Sekte Teratai Putih terkonsentrasi di aula ini, setelah menerima berita bahwa Tanah Suci Surgawi dan Paviliun Kaisar Pedang telah musnah. Para pemimpin puncak dari Sekte Teratai Putih menjadi ketakutan. Karena kekuatan keseluruhan dari Sekte Teratai Putih lebih lemah daripada Tanah Suci Surgawi dan Paviliun Kaisar Pedang, pejabat tingkat tinggi dari Sekte Teratai Putih ini memahami bahwa jika Taoist Xuanlong dan Ye Yunfei benar-benar datang untuk menyelesaikan perhitungan, Sekte Teratai Putih tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Dengan kekuatan Sekte Teratai Putih kita, tidak mungkin menghadapi mereka secara langsung. Seorang penatua menghela nafas. "Tuan, pada saat ini, kita hanya memiliki dua pilihan." Tiba-tiba, penatua tertinggi dari Sekte Bailian berkata perlahan. "Dua cara." Semua pejabat senior memandang penatua tertinggi. Pertama, bersikap lembut dan mintalah kedamaian. Kedua, cepat dan kemasi tasmu sebelum mereka datang ke pintumu. Semua anggota Sekte Bailian kita melarikan diri dari wilayah Tianxiong secara kolektif dan memulai kembali di tempat lain. Selain dua metode ini, selain itu, kami tidak punya pilihan lain, kata penatua tertinggi. Setelah mendengar kata-kata dari penatua tertinggi, para pejabat senior dari Sekte Teratai Putih menatapku dan aku melihatmu, dan mereka terdiam beberapa saat. Petik 2. Penatua yang benar, sepertinya kita hanya memiliki dua pilihan ini. Bagaimana dengan ini? Dua cara dilakukan sekaligus. Pertama, perintahkan semua anggota untuk segera mulai berkemas, dan siap berangkat kapan saja. Dan kedua, segera kirim seseorang untuk membawa hadiah yang murah hati, dan pergi mencari Taoist Xuanlong dan anak itu, minta maaf kepada mereka secara langsung, minta maaf kepada mereka, berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi permintaan mereka, dan selesaikan kebencian. Jika mereka dapat memaafkan Sekte Teratai Putih kita, maka Sekte Teratai Putih kita akan dapat melanjutkan berkembang di wilayah Tianxiong di masa depan. Kalau tidak, kita hanya bisa segera melarikan diri. Petik 2. Kepala Sekte Teratai Putih berpikir sejenak dan berkata perlahan, "Saya setuju dengan pendekatan pemimpin Sekte." Penatua yang mengangguk. Hal yang sama, percakapan yang sama terjadi berulang kali di markas banyak kekuatan besar di wilayah Tianxiong. Akibatnya, banyak kekuatan kuat di wilayah Tianxiong mengirim utusan untuk mencari Taoist Xuanlong dan Ye Yunfei dengan hadiah yang murah hati. Selain itu, utusan dari setiap kekuatan besar sangat cemas, ingin menemukan Taoist Xuanlong dan Ye Yunfei secepat mungkin, karena kekuatan besar ini takut Taoist Xuanlong dan Ye Yunfei akan menjadi target mereka selanjutnya. Begitu pihak lain membunuh mereka, mungkin sudah terlambat untuk mencari kedamaian saat itu. Apa, Keki? Zian, maksudmu kalian berdua berteman dengan pemuda itu?
Dia telah menyelamatkanmu 2 kali. Di markas besar keluarga Zhu, leluhur keluarga Zhu sangat bersemangat. Melihat keduanya gadis cantik, dia bertanya. Kedua gadis cantik ini adalah Zhu Keki dan Zhu Ziyan. Tentu saja itu benar. Saya tidak mengerti mengapa kalian begitu takut padanya. Faktanya, dia mudah diajak bicara. Jika bukan karena dia menyelamatkan saya akan mati 2 kali. Kata Zhu Ziyan, dengan bibir melengkung. Haha, bagus sekali. Aku tidak berharap kalian berdua berteman dengannya. Keki, Ziyan, kalian berdua harus segera membawa hadiah yang murah hati dan pergi mencari Taoist Xuanlong dan pemuda itu. Dan secara pribadi berterima kasih kepada pemuda itu, pria untuk menyelamatkan hidupnya rahmat yang besar. Kita juga harus menemukan cara untuk menjalin persahabatan dengan mereka sehingga mereka memiliki kesan yang baik tentang keluarga Zhu kita. Jika keluarga Zhu kita dapat berteman dengan mereka, maka itu akan setara dengan lapisan tambahan perlindungan di masa depan. Tidak ada kekuatan besar di seluruh domain Tianxiong berani memprovokasi keluarga Zhu kita lagi. Ini adalah kesempatan langka bagi keluarga Zhu kita. Leluhur keluarga Zhu sangat senang setelah mendengar kata-kata Zhu Ziyan. Leluhur tua, pemuda itu menyelamatkan Keki dan Ziyan 2 kali. Saya pikir sangat mungkin dia jatuh cinta dengan Keki dan Ziyan. Mengapa kita tidak menikahkan Keki dan Ziyan dengannya? Sekarang, dia dan keluarga Zhu kita adalah seorang keluarga, dan dengan jaminan seperti itu, keluarga Zhu kami dapat berkembang menjadi kekuatan paling kuat di wilayah Tianxiong di masa depan. Seorang keluarga tua Zhu di sebelahnya memikirkannya dan berkata, masuk akal. Keki, Ziyan, kamu telah mendengar apa yang dikatakan tetua ketiga. Jika pemuda itu benar-benar menyukaimu, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini dan cepatlah. Jika dia belum menyukaimu, maka kamu juga harus menciptakan peluang agar dia menyukaimu. Singkatnya, untuk masa depan keluarga Zhu kita, kalian berdua harus menemukan cara untuk menikah dengannya. Nenek moyang keluarga Zhu mengangguk setuju. Leluhur tua, apa yang kamu bicarakan? Jadi kita akan menikah dengannya. Kami baru bertemu dengannya beberapa kali. Jika kamu ingin menikahimu, pergi dan menikah. Aku tidak akan melakukan hal yang memalukan. Zhu Ziyan mendengar kata-kata orang tua Zhu langsung memprotes. Zhu Keki juga memerah karena malu. Ziyan, ini adalah perintah leluhur. Apakah kamu bercanda? Demi masa depan keluarga Zhu kita, kamu harus melakukan ini. Wajah tetua ketiga menjadi gelap, dan dia berkata dengan serius. Aku tidak, tapi aku tidak, penatua ketiga. Jika kamu ingin menikah, pergi dan nikahi dirimu sendiri. Zhu Ziyan mulai kehilangan kesabaran. Tetua ketiga, jangan terlalu terburu-buru untuk saat ini. Keki, kamu lebih bijaksana. Kamu harus mengerti bagaimana berteman dengan pemuda itu akan bermanfaat bagi perkembangan masa depan keluarga Zhu kita. Jadi kamu dan Ziyan harus berkorban dan mencari cara untuk menikahi pemuda itu. Petik 2. Nenek moyang tua memandang Zhu Keki dan berkata dengan lembut. Aku, Zhu Keki membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa. Dia memang jauh lebih masuk akal daripada Zhu Ziyan. Pernikahan seseorang tidak sesuai dengan keputusannya sendiri. Tetapi untuk mematuhi kepentingan keluarga secara keseluruhan, ini adalah kesedihan anak-anak dari keluarga besar. Bersambung.